Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Jumat 24 Juni 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, setelah hampir 3 tahun mandek, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan kembali membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Akhir Mei kemarin, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham bersama Komisi 3 DPR RI telah menggelar rapat dengar pendapat RPD mengenai revisi undang-undang ini. Namun hingga kini pemerintah dan DPR belum mau membuka draft terbaru dari RUU tersebut. Padahal revisi KUHP ditargetkan rampung pada Juli tahun ini. Pada 2019 yang lalu, pembahasan RKUHP ditunda lantaran menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Beberapa pasal yang dimuat di dalam draft RUU itu dinilai multitafsir dan berpotensi menjadi pasal karet. Beberapa pasal yang menuai banyak penolakan misalnya terkait penghinaan terhadap pemerintah atau penguasa. Nah pemirsa, mengapa draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP ini yang masih terbaru ini tidak bisa diakses oleh publik? Apakah RKUHP ini nantinya berpotensi untuk memberangus suara kritis dari publik, dan sebenarnya bagaimanakah kedudukan mengoreksi penguasa di dalam Islam? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang pengamat politik, Bung Fakih Syarif. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Aziz, semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Oke, baik, langsung saja ini Bung, terkait dengan pemberitaan yang beredar ini kan pemerintah dan DPR akan mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam waktu dekat. Akan tetapi draft terkait dengan RKUHP ini masih sulit untuk diakses oleh publik. Nah ini mohon tanggapannya ini Bung Fakih. Ya, inilah satu bukti bahwa kekuasaan hari ini tidak transparan dan syarat dengan kepentingan oligarki. Jadi mungkin karena khawatir takut dikoreksi, takut dikritisi ya, kemudian tidak bisa diakses. Tahu-tahu nanti ditandatangani, kan sudah sering kali kayak gitu. Jadi kalau ini terulang dan terulang lagi ya. Nah, inilah yang kemudian masyarakat, para intelektual, para ulama harus terus mewaspadai, mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena ini sebenarnya dalam rangka untuk menyelamatkan bangsa, dalam rangka untuk menyelamatkan umat, bukan kemudian kritik terus dianggap benci, kritik kemudian dianggap lawan, kritik dianggap musuh, kemudian dibungkam ya. Nggak ada RUU undang-undang ini yang belum disahkan saja sudah banyak yang dibungkam gitu ya, dengan undang-undang ITE dan sebagainya. Maka ini semakin memperjelas bahwa rezim atau penguasa ini tidak mau dikoreksi, tidak mau dikritisi. Katanya demokrasi, ini malah anti demokrasi. Jadi menurut saya semakin kesini semakin aneh gitu, semakin kesini semakin memuakkan. Jadi kalau dalam bahasa Surabaya itu rodok gak waras gitu ya. Kira-kira gitulah teman-teman sekalian. Ya baik, ini kan cukup menarik ya. Jadi kalau sebelum ada RKUHP yang akan direvisi saja kondisinya sudah seperti itu ya hukum di negeri kita. Lantas kemudian apakah RKUHP ini nantinya semakin berpotensi untuk memberangus suara kritis dari publik ini menurut Anda ini Bung Fakih? Ya karena RUKHP-nya tidak bisa diakses ya, saya juga belum bisa menelaah lebih lanjut. Tetapi kalau hawa-hawanya ya tidak jauh beda seperti 3 tahun yang lalu gitu kan. Sehingga kemudian sengaja kemudian tidak bisa diakses, padahal bulan Juli ada targetnya itu.
Nanti kesannya seperti undang-undang Omnibus Law, undang-undang P3, yang lainnya tadi yang kesannya memang mempertahankan oligarki gini. Maka padahal di dalam Islam itu aktivitas muhasabah itu penting. Ya, mengoreksi kesalahan sesama muslim, apalagi mengoreksi penguasa. Karena ketika nanti menerapkan aturan dan itu membahayakan, mendolimi rakyat, maka berdampak pada semuanya. Kalau saya perhatikan mungkin hanya Islam yang mengajarkan ada aktivitas yang disebut dengan muhasabah tadi itu. Bahkan pahalanya itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, demikian. Ya, baik, Bung. Sebelum RKUHP ini direvisi atau mungkin nantinya akan ditetapkan begitu, ini kan kondisi sekarang ini kan kita juga melihat ya bahwa hukum ini seperti tajam ke bawah ya dan juga tumpul ke atas ini. Sejumlah orang ditangkap karena sikap kritis terhadap kekuasaan dan para pendukungnya, tapi kemudian ada banyak para buzzer atau mungkin orang-orang yang menghina ulama, tokoh Islam dan juga ajaran Islam. Ini tidak juga ditangkap meskipun sudah dilaporkan. Ini sebenarnya ada apa ini? Kok kondisinya seperti ini nih? Ya, kalau kondisinya semacam ini ya jelas sekali bahwa hukum itu berpihak pada yang punya kepentingan. Karena kalau yang membuat itu misalnya para pengusaha dan penguasa, maka dia lebih berpihak pada yang membuat. Oleh karena itu sebenarnya hukum itu adalah, yang membuat itu adalah berasal dari syara, dari Allah. Karena Allah tidak punya kepentingan untuk kita. Ya, yang butuh Allah itu kita. Nah, kalau yang membuat itu misalnya manusia, pasti syarat dengan kepentingan. Kalau yang membuat itu pengusaha dan penguasa, kong kali kong, maka untuk kepentingan mereka. Jangan berpikir kepentingan rakyat. Nah, disitulah kemudian nampak sekali bahwa hukum ini tumpul kalau ke bawah, tapi tajam ke atas. Tapi ingatlah, kalau ini terus-menerus dilakukan, ya Gusti Allah nggak sare ya, Gusti Allah nggak tidur gitu. Rakyat ini juga semakin cerdas. Setiap kedoliman, setiap kemungkaran itu pasti akan hancur. Dan pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Islam disinilah kemudian pentingnya untuk melakukan muhasabah, untuk mengoreksi ya, apalagi muhasabah lil hukam kepada penguasa. Karena ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ini pula yang menjadikan umat ini mendapatkan gelar yang terbaik, mendapatkan gelar umat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi budaya, kebiasaan amar ma'ruf nahi mungkar itu kebiasaan kaum muslimin sejak masa Rasulullah, para sahabat, ya, para tabi'in, tabi'in itu harus sudah menjadi kebiasaan, dan inilah bagian yang harus terus-menerus dilakukan. Di dalam Al-Qur'an itu Allah memujinya. Misalnya dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 itu. Allah menyebut dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Apa umat yang terbaik itu? Ayat selanjutnya mengatakan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan mengimani Allah. Jadi umat Islam ini tentu harus berbeda dan kita harus memantaskan diri menjadi umat yang terbaik. Dan tentu berbeda dengan kaum Bani Israel. Itu disebut dalam Al-Quran, kaum Bani Israel itu dilaknat oleh Nabi Daud alaihissalam, dilaknat oleh Nabi Isa alaihissalam, karena dia senantiasa mendiamkan kemungkaran. Tradisi yang baik ini, amalan yang luar biasa ini, sampai disebut oleh Allah khairu ummat. Ini harus menjadi karakter bagi kaum muslimin, karakter bagi umat Islam, untuk senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar yang terbesar adalah ditujukan kepada penguasa, yakni mengoreksi kedoliman yang mereka lakukan terhadap rakyat. Sampai Rasulullah menyebutkan di dalam hadis itu, disebut dengan jihad yang paling utama. Jadi afdalul jihadi kalimatun adlin ingda sultanin jair. Jadi jihad yang paling utama adalah menyatakan keadilan di hadapan penguasa dolim.
Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Demikian. Ya baik, ini kalau tadi Anda sedikit menjelaskan ya bagaimana kedudukan mengoreksi penguasa di dalam Islam. Lantas kemudian pertanyaannya adalah bagaimana jika kaum muslimin ini mendiamkan kemungkaran para penguasa dengan dalih menaati ulil amri. Ini seperti apa ini menyikapinya? Justru kalau ada perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, kemudian ada pahala yang begitu besar, maka berarti juga ada larangan, ada celaan ketika meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di dalam riwayat yang lainnya bahkan disebutkan kalau satu kaum itu sudah tidak ada lagi orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka akan dia ditimpahkan pemimpin yang dolim. Dan doa orang-orang soleh tidak dikabulkan oleh Allah. Maka di dalam ayat misalnya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi misalnya pakai dalil itu. Atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kata atiu itu diulang 2 kali. Atiullaha wa atiur rasul. Artinya ketaatan sama Allah sama Rasul itu mutlak. Tapi begitu berikutnya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dan pemimpin kalian. Itu maksudnya apa? Pemimpin yang taat sama Allah dan Rasulnya. Jadi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Tetapi wa ulil amri minkum, itu adalah pemimpin yang taat sama Allah dan Rasulnya. Itulah yang wajib ditaati. Maka kalau ada pemimpin, penguasa yang kemudian dolim, dan kemudian mengarahkan kepada kemungkaran, maka ini tidak wajib taat. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau diajak berbuat maksiat kepada Al-Khaliq pencipta. Maka tadi saya katakan, aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah salah satu aktivitas amalan ibadah yang luar biasa. Karena itu sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin. Bahkan tadi disebutkan, amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah yang terbesar, adalah yang ditujukan kepada penguasa. Di dalam riwayat lainnya, Rasulullah menyebutkan orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar di hadapan pemimpin yang dolim, itu kedudukannya sebagai pimpinan para syuhada di akhirat. Misalnya hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabarani. Itu Rasul bersabda, Sayyidus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa rajulun qama ila imamin ja'ir fa'amarahu wa nahahu faqatalahu. Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan seorang laki-laki yang berdiri di hadapan penguasa dolim, lalu ia memerintah dengan kemakrufan, kemudian melarang dari kemungkaran penguasa tersebut, kemudian penguasa itu membunuh dirinya. Maka ini seperti kedudukannya sama seperti Hamzah, Sayyidus Syuhada. Dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali itu, beliau menyebutkan salah satu hadis dan beliau menjelaskan kedudukan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di hadapan pemimpin yang zalim, kemudian dia dibunuh ya oleh pemimpin tadi, oleh penguasa tadi itu, maka kedudukannya antara Ja'far dan Hamzah. Jadi ada yang menjelaskan kedudukan mereka itu di surga antara sahabat Ja'far bin Abu Thalib dan Hamzah. Dan kebetulan keduanya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, itu kan pamannya. Jadi kedua orang sahabat Nabi ini adalah pemimpinnya para syuhada. Dan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di hadapan penguasa kemudian dibunuh. Kalau toh kemudian tidak dibunuh, di dalam ayat yang disebutkan sisa umurnya sampai menjelang kematian dia tidak ditulis. Artinya apa? Tidak ditulis keburukannya. Ini berarti kan luar biasa. Banyak pujian-pujian di dalam hadis mengenai aktivitas yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini sebenarnya bukti kesayangan. Kesayangan kaum muslimin, bukti kepedulian kaum muslimin terhadap penguasa. Agar penguasa ini selamat juga. Agar penguasa ini selamat juga dari api neraka. Nah sekarang jangan disalahartikan. Ketika mengkritisi, kemudian mengkoreksi tadi, itu bagian dari kepedulian kita. Bagian dari kepedulian kaum muslimin. Dan ternyata rupanya banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar
bahkan termasuk amalan yang terbesar, ya, amalan yang paling besar, sampai disebut tadi kedudukannya sebagai pemimpin para syuhada di akhirat. Tadi di riwayat yang lain saya mengatakan kedudukannya antara Ja'far dan Hamzah. Jadi di antara Ja'far dan Hamzah. Begitu luar biasa bagaimana aktivitas muhasabah lil hukam ini. Demikian. Ya baik, dengan berbagai macam indikasi yang kayak semacam kucing-kucingan begitu ya, apalagi dengan fakta beberapa tahun sebelumnya, apakah RKUHP ini nantinya merupakan undang-undang yang bisa menghalang-halangi aktivitas untuk beramar ma'ruf nahi mungkar begitu? Bisa jadi ya, karena seringkali ini kan pasal karet. Pasal karet itu bisa ditarik-tarik ya. Contoh misalnya Undang-Undang ITE, itu sebenarnya kan dipakai sebenarnya untuk melindungi transaksi bisnis di dalam internet, ya, di dalam dunia digital, dunia marketing marketing virtual, ya, dunia e-learning, ya, bisnis, ya. Tetapi ditarik-tarik. Nah, ini semakin jelas lagi, apalagi ini khusus tadi itu kan sengaja dibikin untuk melindungi kekuasaan, dan kekuasaan yang dalam arti adalah kekuasaan untuk kepentingan oligarki tadi ini. Jadi semakin ke sini semakin nampak sekali bagaimana ternyata mereka Islamofobia. Untuk menutupi kebobrokan sistem yang rusak, kebobrokan ekonomi, kemudian dialihkan isu radikalisme, intoleran dan sebagainya. Mengerikan gini. Sampai kemudian sayangnya itu ditujukan ke Islam. Jadi seakan-akan Islam itu jadi musuh. Lah inilah yang kemudian tidak salah kalau kemudian ada orang menyebutkan Islamofobia. Ya, demikian. Ya, terakhir Bung Fakih ini, lantas kemudian bagaimanakah seharusnya ya para ulama dan juga umat Islam untuk menyikapi kehadiran dari kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku di tengah-tengah mereka pada hari ini? Ya, menurut saya ada atau tidaknya undang-undang itu, para ulama kita, para dai, para intelektual kita tetap harus terus melakukan muhasabah lil hukam. Ya, terus mengoreksi penguasa. Jadi mengoreksi penguasa itu bukanlah penghinaan, ya, bukanlah pelecehan. Dan juga bukan membuka aib sesama muslim, bukan. Apalagi membuka aib pribadi, tidak diperbolehkan. Tetapi objeknya adalah kebijakan. Itu boleh dan harus dilakukan. Ketika itu kebijakan dolim, misalnya, memperjualbelikan kepemilikan umum misalnya, sampai kemudian mendolimi rakyat, maka ini harus dikritisi kebijakannya. Kemudian dijelaskan bagaimana Islam memberikan solusi yang terbaik. Nah, ini yang harus terus-menerus dilakukan oleh para ulama, para politisi, yang dia paham betul kalau sebenarnya politisi itu kalau dia ikut di dalam partai politik, tugasnya dua itu sebenarnya. Satu, mengajak kepada Islam, yad'una ilal khair. Kemudian yang kedua adalah apa? Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka termasuk mengkriminalisasi ajaran Islam yang hari-hari ini seperti jihad, khilafah, itu kemudian dikriminalisasi, kemudian mencurigai dakwah sebagai aktivitas terorisme dan sebagainya. Tentu semua ini wajib dikritik, wajib dikoreksi. Ada ataupun tidak adanya undang-undang ini. Sebab dengan adanya undang-undang ini malah semakin ketara juga bahwa kepentingan oligarki lah. Oleh karena itu saya tadi mengatakan semua ini tadi tetap wajib dikritik, dikoreksi. Begitu pula kelicikan penguasa seperti mencari keuntungan pribadi atau oligarki dari jasa layanan publik, misalnya pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Ini wajib diluruskan, dan inilah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah bagian dari muhasabah lil hukam, dan inilah kedudukan yang tertinggi nanti. Dan saya mengatakan tadi dalam hadis apa? Kedudukannya adalah antara Ja'far dan Hamzah, atau dalam riwayat yang disebut dengan Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para syuhada. Maka termasuk menghalang-halangi amar ma'ruf nahi mungkar, berarti ini kemungkaran. Ini berarti akan melanggengkan kedoliman penguasa, sekaligus menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Oleh karena itu, peran ulama, peran mubalik, peran intelektual, dia harus menjadi penjaga masyarakat, harus menjadi
dakwah ya, harus menjadi dai yang terus-menerus melakukan muhasabah lil hukam. Karena ini adalah sekali lagi adalah amal yang terbesar, amal yang terbaik, bahkan disebut dengan khairu ummah. Ya, baik, Masya Allah, Ya. ini penjelasan yang luar biasa nih. Terima kasih, syukran wa jazakumullahu khairan kasiran kepada Bung Ya, Fakih Sarif sama-sama. ini atas penjelasannya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih. Bung Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.